Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari tim produksi 2. Kami akan membawa pembahasan tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang dinamika dan tantangan Pancasila, kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu Pancasila dan apa itu dinamika. Apa itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Nama Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta terdiri dari dua kata, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Nah, Pancasila sendiri itu memiliki makna sebagai dasar negara. Maknanya bahwa Pancasila digunakan menjadi dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggara negara. Artinya, Pancasila berfungsi sebagai dasar hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Lalu, Pancasila juga sebagai ideologi negara yang menjadi visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lalu, apa sih dinamika itu? Nah, dinamika adalah segala sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang kita akan membahas dinamika Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara itu terbagi menjadi 3, yaitu ada Pancasila sebagai ideologi pada periode Presiden Soekarno, ada Pancasila sebagai ideologi pada periode Presiden Soeharto, dan Pancasila sebagai ideologi negara pada masa reformasi. Nah, kita akan membahas Pancasila sebagai ideologi pada periode Presiden Soekarno terlebih dahulu. Presiden Soekarno merupakan salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Presiden Soekarno juga memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Lalu kita akan membahas Pancasila sebagai ideologi pada periode Presiden Soeharto. Diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 pada tahun 1978 tentang permasyarakatan P4. Pada masa ini, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi organisasi politik atau Orpol dan organisasi masyarakat atau Ormas. Lalu yang terakhir ada Pancasila sebagai ideologi negara pada masa reformasi. Pada masa ini mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan bisa berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggaraan negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Lalu berikutnya, kita akan membahas tentang Pancasila di era globalisasi. Nah, di era globalisasi ini, Pancasila sangat diperlukan sebagai pembatas agar kita dapat memilih mana nih budaya yang dapat diterima di Indonesia dan yang bermanfaat, dan mana yang seharusnya tidak diterapkan di Indonesia. Semua itu juga didukung dengan kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia
untuk bisa menyikapi era globalisasi secara bijak agar dapat bermanfaat dan membuat bangsa Indonesia ini semakin maju dan semakin berkembang. Mengaktualisasikan Pancasila di era globalisasi adalah dengan cara penggalian kembali nilai-nilai luhur Pancasila dengan mempertimbangkan rasionalitas dan aktualisasinya dalam mengatasi masalah-masalah kekinian. Pancasila bukan hanya sebuah rumusan, aturan, atau norma yang terbentuk secara instan tanpa memiliki sumber yang kuat, melainkan Pancasila memiliki fakta sebaliknya, bahwa Pancasila adalah rumusan dasar negara Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai moral kepribadian bangsa Indonesia, baik dari nilai moral agama, moral sosial, budaya, yang telah mengakar dan melekat bersama eksistensi bangsa Indonesia. Era globalisasi tidak saja menghadirkan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang yang dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia, melainkan secara simultan menghadirkan berbagai ekses negatif yang tidak dapat diprediksi. Diperlukan kompetensi warga negara yang mampu menyikapi berbagai persoalan globalisasi tersebut secara bijaksana, baik kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mumpuni yang akan mampu menjawab berbagai persoalan globalisasi yang mengemuka. Meskipun globalisasi ini membawa beberapa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi perlu diketahui juga bahwa globalisasi ini juga memiliki dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat, seperti terjalinnya hubungan dagang dengan negara asing yang mengakibatkan adanya kegiatan ekspor-impor. Dengan adanya kegiatan ekspor-impor, juga menimbulkan kerjasama di bidang politik pemerintahan. Berkembangnya kegiatan pariwisata dan turisme, dengan adanya turis yang datang ke Indonesia, akan meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. Selain meningkatkan pendapatan nasional Indonesia di era globalisasi ini, juga dapat membantu meningkatkan kualitas teknologi di Indonesia. Dengan begitu, Indonesia juga akan menjadi negara yang lebih berkembang. Pancasila dapat digunakan untuk memilah mana saja nilai yang dapat diserap untuk kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, Pancasila menjadi fleksibel dan membawa kesempatan bagi nilai-nilai baru untuk tumbuh dalam negara dengan tetap berada di bawah kepribadian bangsa. Lalu kita akan membahas tentang tantangan Pancasila. Nah, tantangan Pancasila ini terdiri dari beberapa nih. Ada Orde Lama, Orde Baru, masa reformasi, Pancasila sebagai ideologi saat ini. Yang pertama kita akan membahas tentang pada masa Orde Lama terlebih dahulu. Masa pencarian bentuk penerapan Pancasila di dalam Orde Lama itu ada dibagi menjadi 3 periode berbeda. Yang pertama, periode pertama pada tahun 1945 sampai 1950 yang ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, adanya pemberontakan Partai Komunis di Indonesia di Madiun yang dipimpin oleh Musso yang bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia berlandaskan komunis. Nah, periode yang kedua pada tahun 1950 sampai 1959 yang ditandai dengan pertama, penerapan Pancasila lebih diarahkan pada ideologi liberalisme, di mana penerapan Pancasila keempat tidak lagi berjiwakan musyawarah, melainkan voting atau suara terbanyak. Yang kedua,
munculnya Republik Maluku Selatan atau RMS. Dan yang ketiga, pemerintah mengeluarkan dekret presiden di mana dibubarkannya konstituante dan tidak diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada periode ketiga, pada tahun 959 sampai 966, periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang berada di kekuasaan pribadi Presiden Soekarno yang terjadi penyimpangan penafsiran Pancasila. Lalu kita akan membahas masa pada Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1968. Masa transisi singkat yaitu pada masa periode Soeharto diangkatnya Pancasila dan ditempatkan pada kedudukan yang sangat tinggi dan kuat dan dilaksanakannya P4, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita akan membahas pada masa reformasi. Pada masa reformasi, di mana Pancasila terus menghadapi berbagai tantangan dan mengalami pasang surut, bahkan pernah hilang dari kurikulum pembelajaran karena penyelenggaraan negara enggan mewacanakan tentang Pancasila. Lalu yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi saat ini, yaitu tantangan Pancasila saat ini yang pertama ada globalisasi yang melunturkan nilai-nilai agama dan gotong royong. Yang kedua terorisme, membuat adanya ancaman terhadap kesatuan bangsa. Dan yang ketiga narkoba yang dapat merusak masa depan generasi bangsa Indonesia. Lalu kita akan beralih membahas unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, unsur-unsur ini memiliki beberapa faktor. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kita akan membahas terlebih dahulu pada faktor internal. Pada faktor internal itu ada pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi sering terabaikan. Lalu, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Lalu kita akan beralih ke faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pertarungan ideologi antara negara-negara superpower antar Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara yang superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi yang meluas. Lalu yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Sekian dari kelompok kami untuk pembahasan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara.
Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.